Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzal Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ini kita lanjutkan dialog pada hari Selasa. Ini yang pertama setelah Ramadan ya. Ya. Insyaallah jadi pada Selasa pertama oleh Ustaz Ahmad Setiabudi, dan yang kedua kita isi dengan dialog dari kita. Ketiga kembali Ahmad Setiabudi, dan yang keempat itu kita ganti-gantian bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Makassar, bahkan bahasa Bugis insyaallah ya pada minggu keempat atau Selasa keempat. Kali ini kita akan bahas dari surah Yusuf. Di situ dikatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Tilka ayatul kitabil mubin. Alif lam ra hanya Allah yang mengetahui. Itulah ayat-ayat kitab yang nyata. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Quran itu dalam bahasa Arab agar kamu mengetahui. Artinya agar Rasulullah dan sahabat memahaminya. Tentu saja karena itu bahasanya. Persoalannya kita yang tidak berbahasa Arab, tentu kita perlu belajar. Nah, itu. Ya. Kemudian pada di surah Al-Hujurat, nah di situ ada ayat ke-13. Jadi pernah di suatu penataran pesantren, guru-guru pesantren, saya ditanya, salah satu penanya itu, apa dasarnya kita belajar bahasa Inggris? Karena di Indonesia ini kelihatannya bahasa Inggris lebih populer dari bahasa Arab ya, bahasa internasional. Saya bingung juga itu karena tidak ada di situ ayat mengatakan ta'allamu lughatil Inggris. Tidak ada. Tapi saya teringat dengan Al-Hujurat ayat 13, di situ dikatakan ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min zakari wa unsah. Kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Wajalnakum su'uban wa qabailah. Dan kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Dita'arafu, untuk saling mengenal, ila akhirul ayat. Jadi sebenarnya ini dasarnya. Bagaimana kita mengetahui atau mengenal bangsa lain? Yang paling bagus adalah mengetahui bahasanya. Persoalannya begitu banyak bahasa di dunia ini. Maka ada bahasa persatuan, dikatakan itu lugatil alam, lugatil daulah. Jadi bahasa internasional. Yang duluan diakui itu adalah bahasa Inggris. Nah, dengan mengetahui bahasa Inggris berarti kita mengenal bangsa lain. Jadi kita dijadikan bersuku-suku dan berbangsa bukan untuk berperang pada hakikatnya, tetapi untuk saling mengenal. Makanya Padang Arafah itu di situ ada tugu. Kisahnya itu adalah pertemuan antara Nabiullah Adam dengan istrinya karena diusir dari surga itu terpisah. Lama itu saling mencari, enggak tahu entah berapa. Ketemunya di Padang Arafah. Di situ disebut juga dengan bukit Padang kasih sayang. Nah, jadi itu sebenarnya. Jadi kita bersuku berbangsa tidak untuk berperang, tapi kenyataannya justru kita berperang satu lain dengan bangsa lain. Itulah peranan setan, laknatullah. Itulah peranan iblis. Itulah rahasia ketika para malaikat mempertanyakan kepada Allah, kenapa menciptakan manusia akan menumpahkan darah? Jadi ada rahasia di situ bahwa itu adalah ujian semua. Nah sekarang kita berbicara tentang bahasa. Kebetulan Pak Iqbal ini guru bahasa Inggris ya. Bahasa itu dalam perjalanan waktu Pak itu berubah-ubah. Ya, karena interaksi sosial.
karena imigrasi ataupun mau pendudukan suatu negeri. Jadi bahasa yang ada ini Pak, dulu di daerah kita itu berbeda dengan bahasa sekarang. Ya. Begitu pula dengan bahasa Arab Pak. Jadi bahasa Arab yang dipakai oleh sahabat dan Rasulullah itu tentu saja berbeda dengan bahasa sehari-hari saat ini di Arab. Untungnya ada Quran Pak. Quran itu adalah bahasa yang dipakai di saat Rasulullah dan sahabat. Jadi terbukukan. Hadis juga begitu Pak. Itulah bahasa yang dipakai Rasulullah dengan para sahabat. Perjalanan waktu itu berubah. Ya. Jadi bahasa sehari-hari orang Arab tidak lagi seperti itu Pak. Bahasa sehari-harinya. Untungnya mereka sepakat untuk menjadikan bahasa Quran sebagai bahasa standar. Maka disebutlah juga dengan Arabic Standard Language. Jadi bahasa Arab itu menjadi bahasa standar. Jadi pertemuan Pak memakai bahasa Arab fusah, itu namanya bahasa fusah. Itulah yang dipakai di televisi, di radio, dan media-media utama. Suatu bahasa akan berubah sesuai perjalanan waktu. Puluhan tahun saja sudah berubah. Bahasa Inggris, Shakespeare, Pak Iqbal itu. Itu sudah beda dengan bahasa Inggrisnya orang sekarang itu. Ya. Apalagi bahasa Arab. Satu-satunya bahasa paling tua, paling kuno di dunia ini hanya bahasa Arab yang masih dipakai. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi bahasa. Bahasa Yunani tinggal bahasa buku. Nah. Bahasa yang dipakai oleh orang Israel sudah biasa dengan bahasa Taurat itu Pak. Sudah beda. Ya. Jadi perjalanan waktu itu mengakibatkan ada bahasa punah. Suatu saat bahasa Makassar bisa saja punah. Sekarang makin langka di kota ya, yang bisa berbahasa Arab. Hanya di daerah-daerah atas itu, Takalar itu masih pakai. Kalau kita katanya meneliti bahasa Makassar, yang paling asli saat ini itu Takalar Pak. Karena kalau ke sini sudah bercampur. Ke sana lagi sudah bercampur dengan bahasa Konjo. Jadi di Takalar itu kalau kita meneliti bahasa, itulah yang kosakatanya yang paling asli. Ya, itu untuk jadi itulah Pak bahasa. Nah, kita bersyukur sekali ini bahasa Quran, bahasa Arab Fusha yang masih dipakai secara resmi. Jadi kalau di Arab ada pertemuan resmi Pak, pakai bahasa Arab Fusha. Bukan bahasa Arab Amiyah. Bahasa Arab Amiyah itu bahasa sehari-hari. Berbeda-beda Pak. Irak, Syria, Mesir beda. Tapi begitu berbahasa Arab Fusha, maka mereka paham. Utamanya orang terdidik. Jadi orang-orang Arab Badui saat ini yang tidak berpendidikan Pak, tidak paham bahasa Arab Fusha Pak itu. Tidak paham. Jadi kalau kita berbahasa Arab Fusha, insya Allah umumnya orang Arab tahu. Kalau berpendidikan. Tapi kalau tidak berpendidikan, boleh jadi dia tidak tahu. Karena bahasa sehari-harinya sudah beda. Jadi kita syukur sekali dengan Al-Quran ini. Dan ini Al-Quran standar Pak. Ini kesalahan nol dari segi grammar. Tidak ada kesalahan satupun. Kalau buku yang dikarang oleh profesor, doktor Pak, kalau kita teliti, akan ada kesalahan grammar. Ada kesalahan penempatan kata. Tapi Quran, zero mistake. Kesalahan nol. Makanya jadi bahasa standar. Jadi kalau kita belajar bahasa Nahu, Sarab, disinilah. Nah inilah makanya dibukti bahwa ini adalah memang mujizat. Nah, karena ini dialog, kita bisa saling bertukar pendapat. Dan saya silakan Bapak-bapak untuk bertanya ataupun menyangka silakan. Ya. Makanya pada hari Selasa ini kita ada satu hari di mana kita memakai bahasa internasional ataupun bahasa daerah. Karena kita harus hargai itu bahasa daerah Makassar. Alhamdulillah salah satu kanal kami itu yang Pak Bambang RJS namanya itu memang kanal untuk orang pensiunannya TVRI. Nah, di situ dan suka sekali saya dibantu oleh Pak Wahab ini untuk bahasa Bugis dan bahasa Mandal. Ada salah satu tayangan itu yang memakai bahasa itu. Ya. Dan nanti insya Allah suatu saat kita undang seorang ustaz bahasa Makassar, orang Takalar itu Pak, yang pernah datang satu kali di sini untuk membawakan kita kajian ataupun ceramah bahasa Makassar. Saya kira pengantar cukup sekian. Akhirul kalam. Wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, malam ini temanya sebenarnya sudah pernah dibahas ya, tentang bahasa. Tapi memang ini bahasa ini mungkin tidak ada habisnya sebenarnya. Banyak aspek-aspek yang bisa kita bahas tentang bahasa yang mungkin salah satu aspek itu membuka aspek yang lain. Nah, termasuk tadi itu mungkin saya mau pertama dulu sampaikan bahwa ya surah Al-Hujurat ya, bahwa manusia itu diciptakan untuk saling kenal mengenal. Nah, dan salah satu cara untuk saling kenal mengenal itu dengan bahasanya, mempelajari bahasa orang lain ya, mempelajari bahasa negara lain. Nah, ini mungkin saya sedikit dulu mau membuat ya mungkin ini tidak serius atau bagaimana ya, tapi bisa jadi ini serius. Ya, perang yang terjadi antara antara Iran ya, Amerika dan Israel ya. Ya, kebetulan saya pantau setiap hari, hampir setiap hari saya pantau. Itu memang ada 3 kubu di sini. Setiap hari ini Gedung Putih ini membuat statement. Setiap hari juga ini Teheran membuat statement ini di Iran. Setiap hari juga ini Israel membuat statement. Saya perhatikan itu lucunya. Ya, Gedung Putih kan pasti bahasa Inggris kan? Ya, bahasa Inggris. Kemudian ini di Iran bahasa Persia. Kemudian ini di Israel bahasa Ibrani. Saya bilang ini kan sekali-sekali lah pakai bahasa Inggris kan. Sekali-sekali juga mungkin pakai bahasa Arab di Gedung Putih kan. Artinya jangan-jangan ini perang ini karena ada kesalahan. Kita tidak mengerti ya. Jangan-jangan ya. Saya nonton itu Iran waduh. Bahasa Persia, iya bahasa Persia terus. Itu juga Benyamin Netanyahu itu ini yang orang Israel itu bahasa Ibrani terus. Siapa yang mengerti ya? Artinya memang oke lah ada translate ya, ada translate. Tapi beda kalau bahasa itu yang kita bisa sama-sama ucapkan misalnya. Taruhlah semua kita sepakat bahasa Inggris. Kan bisa jadi jalan damai itu bisa lebih mudah saya kira. Kalau misalnya ini Israel pakai bahasa Inggris, Iran pakai bahasa Inggris, Amerika pakai bahasa Inggris, atau misalnya pakai bahasa Arab semua, jalan damai bisa ketemu. Daripada satu pakai bahasa ini, satu pakai bahasa ini, satu pakai ketemu jalan damai. Barangkali ini isyarat Al-Quran juga itu di situ supaya saling mempelajari, saling mengenal ya, dan tidak akan terjadi perang kalau kita saling mengenal, saling mengasihi. Kemudian yang kedua itu tadi ya masalah kepunahan bahasa ya. Nah, ini kita harus apresiasi sebenarnya karena seperti Pak Ustadz Nur ini ya ada kepedulian ya terhadap bahasa daerah yang ya bisa dikatakan hampir punah ya. Ini diambang kepunahan. Ya, dan juga banyak tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat itu yang peduli ya, yang dengan bahasa sehingga mau dipertahankan, peduli dengan adat sehingga mau dipertahankan. Ya, tetapi ya ini mungkin saya sampaikan saja ya. Ada sebagian dari kaum muslimin yang justru senang kalau bahasa daerah itu punah. Kalau adat itu punah. Ini saya tidak usah sebutkan secara spesifik ya. Dari mana ini apa nama pahamnya saya tidak usah sebutkan, apa nama organisasi saya tidak usah sebutkan. Apa alasannya? Saya pernah berdiskusi apa alasannya. Karena katanya ini bahasa-bahasa yang kita miliki di Indonesia ini, taruhlah bahasa Makassar ya, bahasa Bugis, bahasa bahkan bahasa Bali, bahasa ini, itu kan ada ketika agama kita itu masih animisme. Bahasa Makassar ini kan ada sebelum Islam datang kan, sebelum Islam datang. Jadi pengaruh animisme masih ketat di situ. Bahkan kalau kita ke Bali, di Bali kan itu agama
apa namanya, Hindu ya, Hindu barangkali atau Buddha, Hindu ya. Itu Hindu kan di Bali itu masih dipertahankan. Dan kita lihat kan bagaimana di sana kan, artinya memang kental sekali kalau kita mau katakan animismenya. Jadi ada sebagian kaum muslimin mengatakan malah bagus kalau ini katanya bahasa Makassar, bahasa Bugis semua ini punah, karena kalau ini bertahan maka animisme ini masih terjaga. Katanya kalau kita tahu betul bahasa Bugis, kita tahu betul misalnya bahasa Makassar, itu akan ada ritual-ritual yang terpengaruh ke sholat, yang terpengaruh ke ibadah-ibadah yang bisa jadi ibadah itu masih ibadah nenek moyang kita, masih ibadah yang agama animisme dulu. Nah, ini yang saya mau tanyakan, kan apakah memang seperti itu? Ya ini mungkin kalau memang ini keliru ya bisa dibantah barangkali oleh Pak Ustaz.